Halo semuanya, selamat datang di media pembelajaran. Di materi kali ini, kami akan membahas tentang pengertian teori-teori belajar dan perbedaannya. Materi dasar yang kita akan jelaskan diantaranya pengertian teori-teori belajar, perbedaan belajar, serta perbedaan pendidik dan peserta didik. Namun sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 terdiri dari 2 anggota. Yang pertama, saya sendiri dengan nama Igede Agus Wiarita, NIM 201505107 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika yang bertugas sebagai editor. Dan rekan saya atas nama Niluh Widya Hasrini dengan NIM 201505113 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika yang bertugas sebagai animator. Untuk materi pengertian teori-teori belajar akan dijelaskan oleh saya sendiri. Teori-teori belajar ini terdiri dari 4 bagian, yang salah satunya diantaranya teori kognitif. Teori ini menggambarkan bahwa belajar adalah aktivitas internal yang terdiri dari beberapa proses seperti pemahaman, mengingat, mengolah informasi, problem solving, analisis, prediksi, dan perasaan. Contohnya seperti pengajar menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik, serta memberi ruang bagi mereka untuk saling berbicara serta diskusi dengan teman-temannya. Yang kedua ada teori behavioristik. Teori yang dianut oleh sejumlah ilmuwan seperti Gede dan Berliner menyatakan bahwa sebuah pengalaman mampu mengubah tingkah laku atau kebiasaan dan proses berpikir. Proses berpikir seseorang sebagai hasil proses belajar dari pengalaman itu sendiri. Contohnya seperti seorang guru perlu melakukan beberapa proses untuk memberikan dorongan supaya muridnya dapat merasakan rasa ingin tahu, melakukan simulasi guna memperoleh respon dari siswa. Yang ketiga, teori humanis. Teori humanis menggunakan metode belajar yang berfokus pada peserta didik agar mengembangkan potensi peserta didik. Ada beberapa faktor yang mendukung dari humanis, yaitu peran kognitif, pemahaman seorang tentang ilmu pengetahuan, dan peran afektif faktor mental yang membentuk individu. Yang seperti siswa akan merasa senang selama proses belajar dan bisa menguasai materi dengan gampang. Dan yang terakhir, teori yang keempat yaitu teori konstruktif. Teori tersebut merupakan teori yang sudah ada dari dulu, namun masih digunakan sampai sekarang karena teori tersebut merupakan teori yang sangat efektif dan mampu beradaptasi dengan baik terhadap perubahan zaman. Misalnya seperti siswa diberikan ruang untuk memberikan atau menyampaikan sebuah ide atau gagasan menggunakan bahasanya sendiri, dan dampaknya lewat penjelasan yang familiar ini orang lain diharapkan mampu menerima ide yang disampaikan dan merangsang imajinasinya. Oke, itu saja materi yang saya bahas. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Widya Hasrini. Untuk Widya, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan belajar dan perbedaan pendidik serta peserta didik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu perbedaan belajar. Jadi perbedaan belajar itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teori kognitifnya. Baik, teori kognitif memiliki hakikat belajar. Menurut teori belajar ini adalah suatu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi, perspektual, dan konsep internal.
sehingga melahirkan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Yang kedua, ada teori behavioristik, yaitu seseorang yang sudah dianggap belajar apabila sudah mampu menunjukkan perubahan sikap dan tingkah laku yang disebabkan karena adanya stimulus yang diberikan oleh pendidik. Yang ketiga, ada teori humanis. Teori humanistik sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri, serta berbicara tentang konsep-konsep pendidik untuk membentuk manusia yang dicita-citakan. Yang keempat, ada teori konstruktif. Menurut konstruktivisme adalah aktivitas yang aktif, di mana peserta didik membangun sendiri pengetahuannya, mencari arti dari apa yang mereka pelajari, dan merupakan proses dari menyelesaikan konsep dan ide-ide yang baru. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan tentang perbedaan pendidik serta peserta didik. Sama seperti perbedaan belajar, pendidik dan peserta didik ada 4 bagian. Yang pertama ada teori kognitif, yaitu teori belajar kognitif adalah sebagai pembimbing untuk mengembangkan potensi kognitif yang ada pada setiap peserta didik. Teori behavioristik yang kedua adalah tugasnya memindahkan pengetahuan ke orang yang belajar dengan cara memberikan stimulus, penghargaan atau hukuman dalam kegiatan belajar untuk mencapai hasil belajar yang baik. Yang ketiga ada teori humanis. Menurut pandangan teori humanistik, pendidik dituntut tidak hanya melakukan kajian bagaimana dapat belajar dengan baik, tetapi harus melakukan kajian yang intensif dan komprehensif untuk menjawab pertanyaan bagaimana agar peserta didik dapat belajar dengan baik. Yang keempat adalah teori konstruktif. Dari teori konstruktivistik menghargai dorongan diri bahwa memberikan motivasi kepada peserta didik agar mampu mengkonstruksi pengetahuannya sendiri secara optimal. Baik, itu adalah penjelasan dari perbedaan belajar dan perbedaan pendidik dan peserta didik. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan bisa dipahami dengan baik. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.